Nafasku menciptakan kasih, menciptakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan beri kesempatan kita untuk ibadah online pada hari ini, Senin tanggal 14 September. Luar biasa. Ya, kita terus berdoa supaya sarana ini lancar ya, dari kegiatan kita lewat seminar ini bisa berjalan dengan baik ya. Ya. Tema kita hari ini adalah hidup dalam kuasa dan otoritas firman Tuhan ya. Tiap-tiap orang memerlukan firman Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, saya akan sampaikan. Sebentar, saya mau share. Iya, sebentar. Ya. Hidup dalam kuasa dan otoritas firman Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, ya. Kita akan lihat bagaimana firman itu berkuasa dan otoritas itu ada di dalam hidup kita, ya. Yang pertama kita akan melihat dari memiliki kuasa dan otoritas. Alkitab menyebut dia raja di atas segala raja. Raja mengalahkan dan menguasai melalui kuasa, tapi memerintah melalui otoritas atau mandat. Ya, saya bacakan dari Lukas itu pada hari-hari Sabat. Tuhan Yesus pada hari-hari Sabat dia pergi ke tempat ibadah dan dia mengajar di situ. Ini respon sejumlah orang berkumpul di sebuah rumah ibadat dan Yesus menyampaikan sebuah pengajaran yang menakjubkan. Perkataan Tuhan Yesus atau firman yang dibacakan oleh Tuhan Yesus sungguh sebuah 32 dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Luar biasa. Perkataan Tuhan Yesus itu bukan hanya perkataan biasa, tetapi perkataan yang berkuasa dan berotoritas. Kita akan lanjutkan. Nah, selanjutnya ayat 36 saya bacakan. Dan semua orang takjub. Lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Wibawa di sini dikatakan penuh wibawa, itu penuh otoritas. Ya. Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa atau otoritas dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Kata-kata Yesus adalah kata-kata yang penuh kuasa dan wibawa atau otoritas, karena ia sendiri adalah firman Allah yang maha kuasa. Kuasa perkataan Yesus bukan hanya tapi juga mewujudkan dalam otoritas terhadap kuasa-kuasa gelap. Di dalam gambar di sini kita lihat Yesus sedang menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Ya. Nah, iya, kuasa dan otoritas Tuhan dalam Matius 8 ayat 28, ya.
Di daerah Gadara datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Orang ini mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Saya akan lanjutkan. Dan Yesus bersyukur, mari Roh Kudus, kuasa hidup, imanmu menjadi berkuasa dan berotoritas. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kami, semua yang mengikuti Zoom ini, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Mari Tuhan, berkati semua sarana-sarana yang kami pakai, semua sarana-sarana yang kami lakukan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Di dalam nama saya lanjut dari Matius 8 ayat 219b dikatakan, para roh jahat berkata kepada Yesus, apakah kau datang untuk menghakimi kami sebelum waktu kami tiba? Roh jahat bisa berkata, apakah kau datang untuk menghakimi kami sebelum waktu kami tiba? Perkataan menghakimi menunjuk pada pokok utama sebuah otoritas. Yesus memiliki otoritas untuk menghakimi atau mengusir roh-roh jahat itu. Karena di dalam kuasanya. Ya. Atau yang selanjutnya ini peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya ada di dalam perjalanan naik perahu dan mereka kena badai. Ya. Dan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 39 sampai 41, ketika Yesus memerintah angin-angin dan ombak-ombak, para murid heran. Siapakah orang ini? Bahkan angin dan laut pun taat padanya. Mereka berkata, angin dan laut menaati dia. Siapakah dia? Ya, siapakah yang berkuasa atas angin-angin dan laut? Yesus tidak menggunakan kuasa untuk membuat laut tenang, tapi dia menggunakan otoritasnya. Ya. Karena Yesus waktu itu perjalanan mereka sedang diganggu oleh kekuatan roh jahat seputar Laut Galilea yang ingin menenggelamkan Yesus dan semua murid-murid. Tapi ada sebuah ketaatan yang harus dilakukan dari faktor sebuah otoritas, ya. Perkataan Kristus itu firman Tuhan. Jadi perkataan Kristus, firman Allah itu bukan perkataan yang biasa-biasa saja, tapi penuh kuasa dan penuh otoritas. Ya. Dalam bahasa Yunani dikatakan kuasa itu dunamos atau dinamit atau benda yang mempunyai kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan gedung. Sesuatu yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Untuk menggerakkan mesin. Dinamo biasanya digunakan untuk sesuatu yang menggunakan mesin sehingga menggerakkan alat-alat, ya, alat-alat mesin. Firman Tuhan berkuasa menghidupkan atau mewujudkan, ya. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya dibaca, didengar, tapi bisa mewujudkan, ya, mewujudkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Otoritas atau exousia dalam bahasa Yunani, otoritas yang tertinggi. Firman itu otoritas yang tertinggi yang dapat menguasai dan menjalankan suatu perintah, ya, atau hak untuk menggunakan sesuatu otoritas. Alkitab atau firman Tuhan punya otoritas Allah, ya. Nanti kita akan lihat selanjutnya kuasa daripada firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Ya. Di dalam Mazmur 23 secara gambaran daripada Tuhan Yesus dalam ini tentang pemeliharaan, ya, tentang sebagai gembala, tongkat dan gada. Di dalam Mazmur 23 dikatakan,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Gada adalah gambaran kuasa. Ya, gada itu seperti pentung ya, adalah yang umumnya dipakai para gembala untuk memukuli serigala, singa-singa atau beruang. Maksudnya gada itu untuk memukul binatang-binatang yang mengganggu domba-domba itu. Yesus memelihara kita ataupun dengan luar biasa kehidupan kita dia jaga dari segala hal yang mengganggu kita. Ya, ada kuasa. Tongkat adalah sebagai tanda otoritas. Ya, tongkat yang dipakai ini adalah apa yang dipakai para gembala untuk menegakkan langkahnya dan bersandar ketika jalan sedikit berbatu-batu. Ya, ini gambaran bagaimana Tuhan memelihara kita dengan firman-Nya. Dia memberikan firman sebagai gambaran, dia memberi kuasa, ya, dia memberi otoritas. Dia menjaga kita dengan luar biasa. Dan hidup kita diberikan otoritas oleh firman Tuhan. Dunamos atau kuasa, kuasa ini diberikan setelah orang dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kapan kuasa diberikan? Yaitu kuasa ini diberikan setelah orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa diberikan kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mungkin kita hafal ayat ini ya. Tetapi sudahkah kita menerima kuasa, menerima Roh Kudus, sehingga kuasa itu turun atas kita. Ya. Kita diberi tugas untuk menjadi saksi Kristus. Dengan kuasa itu, kita diberi kuasa yang berasal dari Roh Kudus. Kuasa yang diberikan dipakai untuk memberitakan firman-Nya sebagai saksi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sudahkah Roh Kudus menguasai hidup kita, turun atas hidup kita, sehingga ada kuasa di dalam kehidupan kita? Ya. Kembali ke otoritas. Otoritas tersebut hanya datang melalui sebuah hubungan dengan Yesus. Ya. Ketika seseorang punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ada encounter, pengenalan pribadi dalam Tuhan, menerima Yesus sebagai pribadi, maka otoritas datang kepada mereka. Dalam Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari Yang Maha Tinggi. Ayat ini diambil ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, sesudah Tuhan Yesus bangkit, ya, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya, dan murid-muridnya datang kepada dia, terus Tuhan Yesus dikasih makan ikan, ya. Terus Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kuasa, the power of heaven, itu tadi yang diberikan kuasa Roh Kudus. Ya. Jika kita mempunyai kuasa tapi tidak punya otoritas, ilegal. Kuasa disertai dengan otoritas atau mandat atau tugas yang dari Tuhan. Jika kita punya otoritas namun kita tidak mempunyai kuasa, tidak ada kekuatan, powerless, lemah kita ya, karena tidak ada punya otoritas, punya mandat, punya tugas, tapi kita tidak punya kuasa, tidak ada kekuatan ya. Otoritas adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi yang turun kepada anak-anak Tuhan. Nah, kita bisa mengoreksi diri kita sejauh mana kuasa dan otoritas yang kita alami. Jika kita minta otoritas dan kuasa menyertai hidup kita, maka apa yang kita minta
Tuhan berikan kepada kita. Kita akan baca lagi lebih lanjut dulu. Ya. Di dalam Alkitab ada beberapa gambaran bagaimana ciri khas kuasa ditunjukkan di Alkitab. Yaitu kuasa adalah yang menghasilkan kesembuhan dan mujizat-mujizat yang dibuat Tuhan Yesus. Dalam kitab Injil kita melihat berbagai kegiatan-kegiatan Tuhan Yesus dalam mengabarkan Injil beserta murid-muridnya. Banyak sekali ada kuasa atau menghasilkan kuasa yang menghasilkan kesembuhan dan mujizat. Misalnya penyakit kusta, penyakit pendarahan, dan penyakit-penyakit yang lain. Atau juga ada air menjadi anggur ketika Tuhan Yesus hadir di perjamuan pernikahan di Kana. Kuasa adalah apa yang menyebabkan roti dan ikan berlipat ganda. Sesuatu yang mewujudkan ya kebutuhan roti, 5 roti dan 2 ikan bisa cukup untuk 5.000 orang. Itu sebuah kuasa yang dilakukan oleh Tuhan. Kuasa membuka telinga yang tuli dan mata yang buta, yaitu tadi kesembuhan yang Tuhan membuat dengan kuasanya. Dia membuka telinga yang tuli dan mata yang buta sehingga melihat. Kuasa memberi dampak pada dunia yang terlihat, ya, mewujudkan. Firman itu mewujudkan sebuah kuasa, hal-hal yang terjadi yang bisa kelihatan dengan mata atau sesuatu yang bisa kita rasakan. Ya. Ya. Bagaimana firman Tuhan itu dapat bekerja pada setiap orang yang dipilihnya untuk mempercayainya. Firman itu dapat bekerja pada setiap orang yang dipilihnya untuk mempercayainya karena firman itu mempunyai otoritas. Dalam Kejadian 1 pada waktu penciptaan dunia, Tuhan mewujudkan dengan firman-Nya. Allah mengucapkan firman-Nya yang penuh kuasa. Jadilah langit, jadilah laut dan daratan, dan terjadilah, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, meliputi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu pun jadi. Itu pada hari-hari selanjutnya pun Tuhan menciptakan, berkata dengan firman-Nya. Jadilah matahari, bulan, dan bintang pada hari keempat. Dia menciptakan sesuatu dengan otoritas firman yang mempunyai otoritas. Ya. Itu yang dikerjakan Tuhan. Ya. Alkitab kita punya otoritas. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang ingin saya garis bawahi di sini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk itu tadi ya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Karena Alkitab kita diilhamkan oleh Allah. Semua penulisan Alkitab, ya, semua penulisan Alkitab diilhamkan oleh Allah. Ilham di sini adalah Allah yang keluar, berarti Allah memberikan penjagaannya juga kepada para penulis. Alkitab ditulis oleh banyak orang yang Tuhan berikan ilham, ya. Jadi sesuai dengan gaya penulis masing-masing, tapi Tuhan menjaga supaya apa yang ditulis tidak salah. Ya. Apa yang ditulis adalah pernyataan dari Tuhan atau wahyu Tuhan. Jadi kita tidak bisa meragukan lagi Alkitab itu. Alkitab itu punya otoritas yang dari Tuhan. Jadi Alkitab diilhamkan oleh Allah, punya kebenaran mutlak dan otoritas di mana setiap anak Tuhan harus tunduk kepada firman,
Ya, jadi firman itu harus dipercayai karena dia memang diilhamkan oleh Allah dan punya kebenaran mutlak dan otoritas di mana setiap orang harus tunduk kepadanya, kepada firman maksudnya. Ya. Bagaimana cara memiliki kehidupan yang penuh kuasa dan otoritas? Ya, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang khususnya masa-masa ini, masa pandemi, masa-masa sekarang, menguras emosi, tenaga, waktu atau kekuatan kita. Banyak kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang kita hadapi, baik secara keluarga maupun di dalam pelayanan maupun dengan semua yang kita kerjakan. Namun, dalam anugerah Tuhan kita tentu dapat memperbaharui semua yang sudah terkuras dalam hidup kita dengan cara mengisinya dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan otoritas dan kuasa kepada kita dalam berbagai kondisi yang negatif tubuh serta jiwa kita, ya. Jadi hanya firman Tuhan yang dapat memberikan jawaban, otoritas dan kuasa kepada kita dalam segala hal yang kita lakukan, yang kita rasakan dalam berbagai kondisi negatif atau kondisi kehidupan kita. Ya. Ya. Bagaimana cara memiliki kehidupan yang penuh kuasa dan otoritas? Bagaimana kita memiliki kehidupan yang penuh kuasa dan otoritas? Tentu yang pertama adalah isi pikiran dengan firman. Firman itu adalah makanan roh kita. Makanan kita tidak hanya perlu roti atau makanan jasmani saja. Maka itu isi pikiran dengan firman. Karena firman memberi hikmat Tuhan ditransfer sehingga kita dapat menjadi berhikmat, ya. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sebelum ayat yang tadi, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus. Kitab suci dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau. Ya. Ketika kita mengisi firman Tuhan, hikmat Tuhan ditransfer dalam kehidupan kita sehingga kita berhikmat. Yang selanjutnya, firman Tuhan menguatkan roh kita. Manusia roh kita menjadi semakin kuat. Ya. Kita hidup bukan hanya dari tubuh saja, tetapi kita tubuh ada roh, jiwa dan tubuh. Yang menguatkan roh kita adalah firman Tuhan. Manusia roh kita menjadi kuat. Mungkin badan kita lelah, capek, tidak masalah. Tetapi kalau kita mengisi dengan firman Tuhan, manusia roh kita kuat. Yang selanjutnya iman menjadi kuat. Atau inner man, ya, mengokohkan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Iman bisa timbul kalau kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya. Selanjutnya, manusia lahiriah kita mungkin merosot, tetapi manusia batiniah menjadi semakin kuat. Ya. Kita diisi dengan oleh firman Tuhan. Mungkin tubuh kita kadang capek, kadang lemah, kadang perlu istirahat. Tetapi bagaimana manusia batiniah itu menjadi semakin kuat? Maka kita harus mengisinya dengan firman Tuhan. Seperti dalam Pemazmur dikatakan, apa saja yang dibuatnya berhasil. Dalam arti ada kuasa dan otoritas yang dari Tuhan, sehingga membuat firman itu berhasil, ya. Ya. Dalam Filipi 4 ayat 8-9 juga dikatakan kita bisa memikirkan apa yang baik, apa yang suci, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah, ya. Dengan mengisi firman Tuhan, maka firman itu akan memiliki kuasa dan otoritas terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama ialah mengisi dengan firman. Yang selanjutnya, apa yang terjadi saat kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan?
Saat kita mengisi dengan firman Tuhan, itu artinya kita sedang membangun kehidupan kita di atas batu yang kokoh, bukan di atas pasir yang bisa dihancurkan oleh air atau oleh hal-hal yang lain. Ya, artinya kita sedang membangun kehidupan kita di atas batu karang yang kuat, yang memberikan jaminan bahwa firman Tuhan akan memberikan hikmat dan kekuatan saat kita membutuhkannya. Luar biasa firman itu, karena dia akan memberikan jaminan dan memberikan hikmat, kekuatan saat kita membutuhkan. Ketika seseorang hanya hidup untuk memuaskan kebutuhan fisik atau emosinya tanpa memberi makan rohnya dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan memperoleh kekuatan sebab roh kita lemah, tidak berdaya. Maka setiap saat kita perlu firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana membuat firman Tuhan itu bekerja, berkuasa, dan berutilitas dalam kita. Firman bekerja oleh iman. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Sungguh luar biasa. Firman itu direnungkan, dibaca, ditaruh di dalam hati, timbul iman. Ya, jadi iman itu timbul karena pendengaran dan pendengaran bukan oleh pendengaran yang lainnya, oleh firman Allah. Iman tidak ditimbulkan oleh diri kita, melainkan pemberian Allah. Iman itu pemberian Allah. Ya. Tentang kebenaran yang positif dari firman Allah akan membuahkan hal-hal yang besar dalam kehidupan mereka yang mendengarkan. Ya, iman bisa mewujudkan. Ya, dalam Ibrani 11 banyak hal bagaimana tokoh-tokoh iman itu timbul dari pendengaran akan firman, dan tokoh-tokoh bapak-bapak kita, pahlawan-pahlawan iman mewujudkan firman itu. Sebagai contoh adalah ketaatan Maria pada firman juga. Maria ketika dia didatangi oleh malaikat, kata malaikat kepada Maria yang terdapat dalam kitab Lukas, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Secara harafiah terjemahnya, tidak ada firman Allah yang tidak mengandung kuasa. Ya, siapakah Maria? Ya, Maria adalah orang yang sederhana. Ketika dia didatangi oleh malaikat Tuhan, dan engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan kamu akan melahirkan seorang anak, dan engkau akan memberi nama dia Immanuel. Maria hanya perlu taat. Luar biasa Maria ini ya. Mungkin dia tidak tahu sejauh mana, tetapi ketaatan Maria pada firman mewujudkan sebuah kuasa sehingga dia mengandung dari Roh Kudus dan lahirlah Tuhan Yesus. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Luar biasa sebagai wanita yang sederhana, tetapi dia mengimani perkataan malaikat itu. Ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Seorang hamba tugasnya adalah menuruti perkataan itu. Ya. Malaikat telah menjelaskan sebuah janji yang mengandung kepenuhan secara supra alami, tetapi firman Allah mempunyai kuasa yang supra alami sendiri yang membentuk benda-benda tersebut. Ialah menjadikan firman itu kenyataan seperti apa yang telah diucapkan. Jadi firman itu telah menjadi hidup, ya, mewujudkan. Lanjutkan. Ya, hidup dalam kuasa dan otoritas firman Tuhan. Kuasa tadi saya sebutkan juga, kuasa didapatkan dari perjumpaan atau encounter akan hadirat Tuhan dan Roh Kudus. Saudarakah saudara menerima kuasa? Saudara harus berjumpa dulu akan Tuhan Yesus, ya. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus hadir di saudara, saudara akan mempunyai kuasa dan otoritas didapatkan dari sebuah amanat atau tugas, ya. Apa tugas kita? Ya. Tugas itu mandat. Ya. Untuk apa kita diberikan otoritas dan kuasa oleh Tuhan?
Yang pertama untuk merebut jiwa-jiwa, karena kita menjadi saksi Tuhan. Apa yang dikuasai iblis kita rebut kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jiwa-jiwa kita rebut dalam nama Yesus. Secara yuridis sudah kita terima. Dan kita rebut karena ada kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan buat kita. Kesehatan kita rebut kembali dalam nama Yesus Kristus. Sekarang musim pandemi, bagaimana kita merebut kembali kesehatan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang telah dicuri iblis dalam hidup kita, kita rebut kembali dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang sudah dicuri iblis dalam hidup kita? Mungkin ketentraman saudara sehingga saudara menjadi khawatir. Saudara menjadi kesejahteraan saudara dicuri iblis sehingga saudara merasa tidak cukup atau merasa tidak sejahtera. Ya. Betapa besar kuasa yang diberikan kepada kita. Setiap dari kita punya kuasa dan otoritas yang datangnya dari Tuhan. Ya. Tuhan sudah memberikan amanat agung. Ini amanat agung ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata kepada mereka, mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amanat agung diberikan kepada setiap murid Tuhan. Ya. Sekarang amanat agung, mandat atau otoritas amanat agung ada di pundak setiap kita. Apalagi kita orang-orang yang melayani, kita orang yang memberkati anak-anak sampai orang dewasa. Ya, mandat amanat agung ada di pundak kita. Yesus mati di kayu salib, bangkit kembali sebelum dia kembali ke posisinya. Sekarang dia menyerahkan tugas itu kepada kita. Perintah amanat agung bukan hanya kepada penginjil, pendeta, tapi tugas kita semua. Ya, ada dua kerajaan, kerajaan surga dan kerajaan dunia kita hidupi sekarang ini karena kita ada di dalam dunia. Dan dua hal tersebut mempunyai makna dan kuasa yang berbeda. Jika otoritas itu hak untuk menggunakan sesuatu, otoritas itu adalah dari seberapa besar kita menerima, mengerti, menyadari tugas yang Tuhan berikan. Seberapa besar kita mengerjakan tugas itu, kita dikasih mandat oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Tapi otoritas itu adalah seberapa besar kita mengerti, menerima, menyadari tugas yang Tuhan berikan. Kalau kita melakukan tugas yang Tuhan berikan mandat itu, maka Tuhan akan memberi kuasa, memberikan otoritas dalam hidup kita. Ya, otoritas selalu ditemukan dalam sebuah tugas. Ya, seberapa besar otoritas kita ditentukan seberapa kita sadar akan tugas kita. Ketika Tuhan memberikan mandat, otoritas sudah ada kepada pribadi kita. Ya, sadarkah kita bahwa kita diberikan otoritas untuk Tuhan? Tuhan sudah memberikan kuasa dan otoritas. Ya, Tuhan hidup dalam kuasa dan otoritas firman. Ya, Tuhan menugaskan kita semua untuk menunjukkan kepada kita kemanapun kita berada bahwa kerajaan Tuhan itu ada di sini. Pendamaian melalui Yesus Kristus ada di depan mata kita. Dari seluruh kegiatan kita, apa saja yang kita kerjakan, kita adalah perwakilan Kristus. Ya, saya adalah ciptaan baru. Karena kita sudah encounter, menerima Tuhan Yesus secara pribadi, maka kita menerima kuasa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Barang siapa menjadi milik Kristus, saya adalah milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya. Ya, saya menerima otoritas dari firman Allah dan saya mengalami kuasanya. Perlu ketaatan, ya. Ketaatan adalah jalan menuju surga, menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan. Tapi di dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ya, saya lanjut dulu. Hidup di dalam kuasa dan otoritas firman Tuhan.
Ya. Sudahkah saudara memberi diri untuk dipenuhi Roh Kudus sehingga kuasanya memampukan kita dan saudara menjadi saksinya? Dimampukan saya dan saudara dimanapun kita berada. Apakah saudara dan saya sudah menyadari bahwa ada kuasa dan otoritas yang luar biasa bagi kita? Tuhan sudah sediakan itu. Isi hidup kita dengan firman Tuhan. Melangkah dengan iman apa yang kita kerjakan. Dengan memperkatakan firman Tuhan. Maka sesuatu yang besar akan terjadi. Terobosan-terobosan, inovasi apa yang kita alami dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan. Marilah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam melayaninya, dalam mengajar, mendidik, mendoakan, dan dalam setiap yang kita kerjakan. Ya, hidup dalam kuasa dan otoritas firman untuk memperlengkapi generasi penerus bangsa. Ya, ini tadi sharing dari firman Tuhan, hidup dalam kuasa dan otoritas daripada firman Tuhan. Nah, mungkin saya sharing sebentar di mana kita melayani anak-anak ataupun orang-orang yang dewasa. Saya selalu terberkati ketika Future Center ada acara Circle Time. Ketika Circle Time, anak-anak itu berani mengemukakan kesulitannya, masalahnya. Dan masalah mereka itu kelihatannya banyak ya, mungkin masalah dia sendiri, atau orang tuanya, atau mungkin neneknya, atau teman-temannya. Tetapi ketika Circle Time itu, mereka dengan tulus mereka mengatakan dan ingin mereka itu didoakan. Ya, ada hal-hal yang luar biasa. Ya, jadi bagaimana kita menggunakan kuasa dan otoritas dalam hidup kita. Ya. Saya mempunyai pengalaman ketika saya mengajar sekolah minggu, ada seorang anak itu sakit kakinya itu sakit kanker yang besar sekali. Suatu saat dia itu ingin ke gereja, dia ingin menari karena pada hari Natal. Terus dia berdoa, Tuhan aku ingin menari di hari Natal. Pada saat Natal dia sehat, kakinya bisa untuk menari. Tapi sesudah itu beberapa hari kemudian dia sakit lagi. Ya. Terus dia berdoa. Kita sering kunjungan ke anak itu, pada suatu saat kita itu guru-guru itu karena melihat kakinya besar sekali, kita tidak tega, kita menangis, kita punya rasa yang iba, tetapi anak itu berkata, Ibu guru jangan menangis, kita memuji Tuhan aja, kita berdoa, kita menyanyi. Jadi ibu gurunya itu sekarang nggak boleh menangis, dia ingin menyanyi. Jadi kalau datang kunjungan itu menyanyi dan berdoa, menyanyi berdoa. Pada suatu saat dia berkata, aku akan mendirikan gereja. Kita tidak mengerti ya guru-guru apa yang dimaksud mendirikan gereja. Tapi pada suatu saat dia itu, Mama, saya dipanggil oleh Tuhan Yesus. Dia meninggal. Tetapi apa yang terjadi? Gereja itu terwujud. Orang tuanya belum percaya, ayah ibunya, kakaknya, dia yang Kristen sendiri. Ayah dan ibu yang belum percaya itu terima Tuhan Yesus. Terus saya ingat, inilah gereja yang dibuat oleh anak itu. Orang tua yang belum percaya, mungkin seharusnya dia tidak terima anaknya meninggal karena dia kenal Tuhan Yesus. Tetapi namanya Warih, dia sudah membuat gereja. Orang tuanya percaya kepada Tuhan dan kakaknya percaya Tuhan dan luar biasa. Ya, inilah kesaksian hidup bagaimana kita harus dengan sepenuh hati menghidupi firman di dalam hidup kita sehingga kuasa dan otoritas itu terjadi di dalam semua yang kita kerjakan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau Allah yang luar biasa. Firman-Mu ya dan amin. Kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih juga mandat yang Kau berikan kepada kami. Beritakan Injil kepada seluruh bangsa, kepada seluruh anak-anak yang kami layani maupun orang dewasa, siapapun juga. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di dalam kehidupan setiap kami. Dan Engkau berkuasa dan otoritas-Mu terjadi di dalam setiap yang kami kerjakan dan lakukan. Sehingga
kami menemukan inovasi, jalan keluar, hal-hal masalah-masalah yang kami hadapi boleh terselesaikan karena ada kuasa dan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Penuhkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu berdampak menjadi terwujud di dalam kehidupan, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa bersama-sama. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, kita bersyafaat untuk bangsa kita akan bersyafaat untuk pelayanan kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya akan bawa dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, penuh dengan kemuliaan, kuasa yang sungguh mengubah segala sesuatu oleh karena firman. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami tahu bahwa Allah, Engkau berkarya, Engkau bekerja. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman yang hidup itu bekerja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus merindukan firman yang sudah kami dengar, itu terus bergaung dalam kehidupan kami. Bahkan firman yang di Logos itu menjadi rema bagi kehidupan kami. Terangi hidup kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dari waktu ke waktu, dari detik demi detik kami hidup karena firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati hamba-Mu Ibu Nunu yang sudah membagikan firman-Mu. Kau terus mengurapi hamba-Mu. Makin hari hamba-Mu makin berkenan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengan segenap hati kami juga berdoa untuk bangsa kami yang terus tidak pernah berhenti untuk melawan COVID-19 dalam memberantasnya. Tuhan, kami sungguh minta hikmat, strategi untuk para pemimpin kami bisa mengerjakannya, bisa menyelesaikannya. Masa-masa sukar ini Tuhan, Engkau menolong para pemimpin kami, Engkau menolong bangsa kami Tuhan, Engkau menuntun bangsa kami. Bahkan kami berdoa untuk seluruh elemen masyarakat bisa bersama-sama Tuhan untuk memerangi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa juga seluruh masyarakat terus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan yang sudah dihimbaukan beberapa bulan yang lalu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sungguh berdoa juga untuk masalah-masalah yang lain yang dihadapi oleh bangsa kami. Tuhan terus tolong bangsa kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan kami Tuhan. Mengucap syukur untuk seluruh anggota komunitas besar, semua yang ada yang bergandeng tangan untuk melayani bangsa di desa-desa ini Tuhan. Kami berdoa supaya makin hari, supaya kami semakin dikuatkan, kami makin teguh dalam melayani, dalam panggilan kami semakin kuat, karena kami melihat Tuhan dalam pelayanan kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Biarlah hati yang murni, hati yang penuh dengan belas kasihan terus menjadi bagian kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan juga terus melihat Tuhan dalam setiap pribadi anak-anak yang dilayani. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak yang kami layani Tuhan. Semua anak MFC di semua daerah, kami bawa mereka kepada Engkau. Kurang lebih ada 7.000-an anak-anak yang kami dampingi. Kami berdoa memberkati masa depan mereka. Kami berdoa memberkati masa pendidikan mereka, bahkan keluarga mereka Tuhan. Kami rindu anak-anak kami memiliki masa depan yang cerah, mencapai cita-cita yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka. Bahkan kami rindu anak-anak ini boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi terang bagi keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh menyerahkan anak-anak ini dalam bimbingan Tuhan. Dan Tuhan pakai guru-guru yang ada untuk mendampingi anak-anak yang Kau percayakan saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh sponsor donatur. Kami sungguh mengucap syukur. Mereka terus bekerja giat, mereka terus membantu pelayan ini. Bahkan mereka juga melayani Tuhan dalam bagian mereka. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, pakai mereka. Kalau hari ini mereka sedang berjuang untuk melawan sakit penyakit, kami berdoa Tuhan, dengan kuasa-Mu kami percaya mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami mukjizat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk pelayanan pesat Tuhan terus dalam tangan-Mu, dalam bimbingan ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin pesat Tuhan, Kau juga pakai Tuhan urapi apostolik Tuhan, Kau memberkati, mengurapi mereka bersama dengan keluarga, memberkati divisi dan semua bagian
anggota masing-masing, Kau juga memberkati Tuhan, sehingga semua divisi boleh mengerjakan dengan sungguh-sungguh bagiannya dan dengan hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas ibadah online kami pada hari ini. Mengucap syukur Tuhan atas setiap hamba-Mu yang sudah mengambil bagian. Terima kasih Tuhan atas kuasa dan otoritas-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-kebaikan-Mu, kemurahan-kemurahan-Mu di dalam hidup kami, kasih setianya yang selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ya terima kasih Yesus. Biarlah kasih karunia yang dari Allah Bapa dan damai sejahtera yang daripada Yesus Kristus dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam ibadah ini. Subscribe channel Pesat Community. Merasa diberkati? Jangan lupa share kepada rekan dan keluarga Anda.